Kekacauan pecah di tengah hiruk-pikuk kawasan padat Jakarta. Jalanan yang biasanya ramai dengan kendaraan mendadak berubah menjadi arena pertempuran. Dua kelompok besar, Pemuda Pancasila PP dan GRIB Jaya, terlibat bentrokan hebat yang menggetarkan warga setempat. Para saksi mata menggambarkan suasana mencekam, di mana suara teriakan dan dentingan senjata tajam bercampur dengan kepanikan massa yang berusaha menyelamatkan diri. Perselisihan ini dipicu oleh klaim atas lahan strategis di daerah tersebut. Lahan itu dikabarkan memiliki potensi ekonomi yang besar, menjadi incaran banyak pihak. Perebutan ini perlahan memunculkan ketegangan yang akhirnya meledak menjadi konflik terbuka. Dalam sekejap, kawasan itu berubah menjadi medan perang, dengan kedua pihak membawa ratusan anggota. Mereka datang lengkap dengan senjata tajam, balok kayu, hingga besi panjang yang diayunkan tanpa ampun. Polisi yang berusaha melerai justru kewalahan menghadapi dua kelompok besar yang sama-sama tidak ingin mengalah. Suara tembakan peringatan dari aparat terdengar berulang kali, namun tak mampu meredam amarah massa yang terus memanas. Salah seorang saksi menyebutkan, "Kami hanya bisa berlindung di dalam rumah, takut keluar." Suara perkelahian itu membuat kami gemetar. Bentrokan itu tak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga menyebar ketakutan di kalangan masyarakat. Beberapa kendaraan di sekitar lokasi rusak parah akibat amukan massa, sementara toko-toko tutup dengan tergesa. "Ini seperti perang," ujar seorang warga yang menyaksikan dari balik pintu rumahnya yang terkunci rapat. Pihak PP dan GRIB Jaya masing-masing menuduh pihak lain sebagai pemicu konflik. Namun, di balik tuduhan itu, ada desas-desus bahwa bentrokan ini bukan sekadar soal lahan, melainkan perebutan pengaruh yang lebih luas di tingkat lokal. Kedua ormas diketahui memiliki basis massa yang kuat dan sejarah panjang persaingan sengit di sejumlah wilayah. Kabar tentang bentrokan ini dengan cepat menyebar ke media sosial, memancing reaksi dari berbagai kalangan. Banyak yang mengecam aksi brutal ini, sementara lainnya justru memperkeruh suasana dengan provokasi daring. Keadaan semakin tak terkendali, hingga akhirnya muncul desas-desus bahwa Hercules, ketua GRIB Jaya, akan turun tangan langsung ke lokasi. Hercules Rosario Marsal, sosok yang dikenal sebagai pemimpin karismatik dan penuh kontroversi, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Keputusannya untuk turun tangan dipandang sebagai langkah besar dalam upaya menyelesaikan konflik ini. Namun, kehadirannya juga menimbulkan ketegangan baru, mengingat reputasinya sebagai sosok yang ditakuti dan dikagumi sekaligus. Bentrokan ini membawa dampak luas bagi masyarakat sekitar. Sekolah-sekolah diliburkan, dan para pedagang di kawasan tersebut memilih menghentikan aktivitas mereka. Ketakutan akan terulangnya bentrokan membuat situasi menjadi semakin tidak menentu. "Kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Yang kami inginkan hanya keamanan," kata seorang ibu rumah tangga dengan nada cemas. Meski polisi telah berhasil meredakan situasi sementara, bayangan ketegangan masih menggantung di udara. Warga khawatir konflik ini hanya mereda untuk sementara, sebelum akhirnya meletus kembali dengan skala yang lebih besar. Semua pihak kini menunggu langkah berikutnya, terutama setelah kabar kehadiran Hercules mulai menyebar di kalangan massa. Di tengah suasana mencekam ini, satu hal yang pasti, konflik ini tidak akan selesai begitu saja. Kedua pihak memiliki kepentingan besar yang dipertaruhkan, dan tanpa adanya mediasi yang tepat, ketegangan ini bisa menjadi api yang siap membakar semuanya. Jakarta, yang seharusnya menjadi pusat aktivitas masyarakat, kini terguncang oleh amarah dan ambisi dua kekuatan besar. Ketika situasi semakin tak terkendali, nama Hercules Rosario Marsal tiba-tiba menggema di tengah kerusuhan. Ketua GRIB Jaya yang dikenal sebagai sosok legendaris dalam dunia ormas ini dikabarkan akan turun langsung ke medan konflik. Berita tersebut menyebar cepat seperti api yang membakar rumput kering, menambah ketegangan di kedua belah pihak. Warga yang mengenal rekam jejak Hercules merasa khawatir, sementara para pendukungnya justru melihat ini sebagai tanda kemenangan yang sudah di depan mata. Hercules, pria berdarah Timor Leste, bukanlah nama asing dalam dunia organisasi masyarakat. Dalam berbagai cerita yang beredar, ia digambarkan sebagai sosok yang kebal terhadap benda tajam dan tembakan, sebuah mitos yang membuat banyak orang gentar. Dengan tubuh besar dan aura yang memancarkan kewibawaan, Hercules menjadi simbol kekuatan yang tak tergoyahkan di antara anggotanya. Langkahnya turun langsung ke konflik kali ini menandakan bahwa situasi sudah berada di titik kritis. Kedatangan Hercules disambut dengan sorakan dari anggota GRIB Jaya yang telah siaga di lokasi.
Kehadirannya seolah menyuntikkan semangat baru kepada mereka yang sebelumnya tampak mulai kelelahan. Namun, di sisi lain, anggota pemuda Pancasila juga tidak mundur. Mereka justru memperkuat barisan, seakan menantang kehadiran pemimpin besar lawan mereka. Suasana di lokasi bentrokan berubah menjadi semakin panas, dengan kedua pihak bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Di tengah ketegangan itu, Hercules langsung memanggil sejumlah pimpinan GRIB Jaya untuk berkumpul. Dalam pertemuan singkat yang berlangsung di bawah penjagaan ketat, ia memberikan arahan tegas. Jangan ada yang bertindak bodoh. Kita harus bertindak cerdas dan tetap solid, ucapnya dengan nada rendah namun penuh tekanan. Meski tidak diketahui isi lengkap dari pertemuan itu, para anggotanya tampak lebih percaya diri setelah berbicara dengan sang pemimpin. Namun, keberadaan Hercules tidak hanya menjadi perhatian anggota GRIB Jaya. Kepolisian yang sudah berada di lokasi sejak awal juga mulai meningkatkan kewaspadaan. Mereka tahu, kehadiran tokoh seperti Hercules bisa menjadi pedang bermata dua, mendamaikan situasi atau justru memperparah konflik. Aparat keamanan mulai menambah jumlah personel di lokasi, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, warga sekitar semakin khawatir. Nama Hercules, yang sering diidentikan dengan keberanian dan kekuatan luar biasa, membuat mereka merasa bahwa bentrokan ini akan meningkat menjadi lebih besar. Kalau Hercules turun, berarti ini bukan main-main lagi, ujar seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya. Ia bercerita bahwa keluarganya memilih mengungsi ke rumah saudara di luar kota untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sisi lain, beberapa tokoh masyarakat mulai mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata. Mereka khawatir bahwa situasi ini akan menimbulkan efek domino, memicu bentrokan serupa di daerah lain. Kita tidak boleh membiarkan ini berlarut-larut. Kedua pihak harus segera didamaikan sebelum korban jiwa jatuh lebih banyak, tegas salah satu tokoh masyarakat dalam sebuah wawancara. Meski situasi sempat mereda karena intervensi sementara dari kepolisian, kehadiran Hercules membuat semua pihak tahu bahwa ini belum berakhir. Bahkan, banyak yang percaya bahwa ini hanyalah awal dari babak baru dalam perseteruan antara GRIB Jaya dan pemuda Pancasila. Aura tegang menyelimuti lokasi bentrokan, dan ketakutan meluas ke wilayah lain yang menjadi basis kekuatan kedua ormas ini. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari Hercules. Akankah ia memilih jalur mediasi dan membawa anggotanya menuju perdamaian? Atau justru, kehadirannya akan menjadi pemicu konflik yang lebih besar? Di balik semua spekulasi, satu hal yang jelas, keputusan Hercules akan menentukan arah dari perseteruan ini. Di tengah gelapnya malam, sorotan lampu dari kendaraan polisi dan ambulans masih berkelip di lokasi bentrokan. Anggota kedua ormas tetap berjaga-jaga, seolah menunggu komando terakhir dari pemimpin mereka. Jakarta, yang biasanya penuh dengan kesibukan, kini terasa hening, dipenuhi ketegangan yang menggantung di udara. Semua orang hanya bisa berharap bahwa ini tidak akan berakhir menjadi tragedi besar. Langit Jakarta masih diselimuti ketegangan ketika Hercules Rosario Marsal, ketua GRIB Jaya, mulai bergerak. Kehadirannya di lokasi bentrokan langsung memengaruhi dinamika konflik. Sosoknya yang penuh wibawa tampak menenangkan anggota GRIB Jaya, namun di sisi lain menciptakan ketakutan di pihak pemuda Pancasila. Dengan langkah tegas, ia mendekati garis depan sambil mengamati situasi yang memanas. Semua pihak, baik kawan maupun lawan, tahu bahwa keputusan yang diambil Hercules akan menjadi penentu. Di bawah sorotan lampu kendaraan polisi, Hercules menginstruksikan anggotanya untuk mundur beberapa langkah dari posisi bentrokan. Keputusannya mengejutkan banyak pihak, terutama di tengah ekspektasi bahwa ia akan memimpin GRIB Jaya dalam konfrontasi langsung. Kita bukan kumpulan barbar. Jangan sampai kita terlihat seperti mereka yang hanya mengandalkan otot tanpa akal, ujarnya lantang kepada anggotanya. Instruksi itu diikuti tanpa banyak protes, menunjukkan betapa besar pengaruhnya di kalangan GRIB Jaya. Namun, di sisi lain, pemuda Pancasila membaca langkah ini sebagai sebuah strategi, bukan tanda kelemahan. Mereka tetap berjaga di posisi masing-masing, menunggu perintah dari pimpinan mereka. Situasi semakin intens saat kedua kelompok berdiri dalam jarak yang tidak terlalu jauh, saling melempar tatapan penuh dendam. Kepolisian yang berada di tengah-tengah mencoba menenangkan kedua pihak, tetapi aura ketegangan terus meningkat. Hercules kemudian meminta pertemuan dengan perwakilan pemuda Pancasila, sebuah langkah yang dianggap tak biasa.
Permintaan ini menimbulkan spekulasi di kalangan massa. Apakah Hercules berniat meredakan konflik atau justru menggunakan pertemuan ini untuk menunjukkan kekuatannya? Pihak pemuda Pancasila, meski dengan keraguan, akhirnya menyetujui perundingan. Pertemuan itu dilakukan di bawah pengawasan ketat aparat keamanan, dengan suasana penuh kehati-hatian. Namun, perundingan itu berlangsung dalam ketegangan tinggi. Sumber dari dalam menyebutkan bahwa suara Hercules beberapa kali terdengar meninggi, menuntut agar pihak pemuda Pancasila mengakui wilayah yang diklaim oleh GRIB Jaya. Di sisi lain, perwakilan pemuda Pancasila juga bersikeras mempertahankan klaim mereka. Tidak ada pihak yang mau mengalah, dan suasana perundingan itu kian panas. Di luar ruang perundingan, para anggota kedua ormas tetap berjaga, memegang erat senjata mereka. Suara gesekan besi dan balok kayu sesekali terdengar, menciptakan ketegangan di udara. Warga yang sempat menyaksikan dari jauh mengaku merasa ngeri. Kami takut mereka akan meledak kapan saja. Hercules memang sosok yang kuat, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika pembicaraan ini gagal, ujar seorang warga yang memilih mengungsi ke rumah kerabat. Ketegangan tidak hanya terjadi di lokasi bentrokan, tetapi juga meluas ke media sosial. Pendukung dari kedua belah pihak saling menyerang dengan komentar tajam, memperburuk suasana. Narasi kebencian semakin menyebar, memperkuat permusuhan yang telah berlangsung lama di antara dua kelompok ini. Polisi dan tokoh masyarakat berusaha mengimbau semua pihak untuk tenang, tetapi suara mereka tenggelam di tengah hiruk-pikuk situasi. Setelah beberapa jam, Hercules akhirnya keluar dari pertemuan dengan raut wajah tegas. Meski tidak ada pernyataan resmi, desas-desus menyebutkan bahwa perundingan itu berakhir tanpa kesepakatan. Langkahnya keluar dari ruangan itu memancarkan aura dingin, dan ia langsung memanggil para petinggi GRIB Jaya untuk memberikan arahan. Kita tidak akan mundur, tapi kita juga tidak akan bodoh, katanya singkat, sebelum kembali ke markas mereka. Sementara itu, pemuda Pancasila juga memperkuat barisan mereka. Kedua kelompok ini seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Aparat keamanan meningkatkan penjagaan, bahkan mendatangkan pasukan tambahan untuk mencegah bentrokan susulan. Namun, ketegangan yang tersisa di lokasi bentrokan seperti bom waktu yang siap meledak jika tidak segera ditangani. Hercules, dengan segala pengaruh dan kekuatannya, kini menghadapi ujian berat. Apakah ia akan memilih jalur kekerasan untuk menegaskan kekuasaannya, atau justru mengubah konflik ini menjadi momentum untuk menciptakan perdamaian? Di tengah situasi yang semakin mencekam, Jakarta menahan napas, menunggu langkah berikutnya dari pemimpin yang dikenal sebagai sosok legendaris itu. Malam semakin larut, tetapi ketegangan di lokasi bentrokan belum juga surut. Suara sirine polisi dan kilauan lampu kendaraan masih menjadi pemandangan dominan. Warga sekitar hanya bisa bersembunyi di balik pintu terkunci, berharap konflik ini tidak meluas ke lingkungan mereka. Nama Hercules Rosario Marsal, yang kini menjadi pusat perhatian, menciptakan ketakutan tersendiri di kalangan masyarakat. Sosoknya yang penuh kontroversi menjadi perbincangan hangat, mulai dari warung kecil hingga media sosial. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau Hercules sudah turun, biasanya masalah tidak selesai dengan mudah, ujar seorang warga setempat yang memilih mengungsi bersama keluarganya. Ketakutan seperti ini tidak hanya dirasakan di lokasi bentrokan, tetapi juga di wilayah lain yang menjadi basis kekuatan pemuda Pancasila dan GRIB Jaya. Bayang-bayang konflik susulan semakin nyata, terutama dengan banyaknya provokasi yang beredar. Di sisi lain, tekanan dari berbagai pihak mulai bermunculan. Tokoh masyarakat, pemerintah, hingga kalangan akademisi menyerukan agar konflik ini segera diselesaikan. Mereka menilai bahwa bentrokan ini bukan hanya merugikan kedua belah pihak, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Jika ini dibiarkan, kita akan kehilangan kendali. Pemerintah harus turun tangan lebih tegas, tegas seorang pengamat sosial dalam wawancaranya di televisi nasional. Namun, upaya untuk meredam situasi tidaklah mudah. Hercules, meskipun dikenal sebagai figur yang dihormati, juga dikenal tidak mudah tunduk pada tekanan. Ia tetap berpegang pada prinsipnya, yakni mempertahankan hak dan martabat GRIB Jaya. Kami tidak memulai ini, tetapi kami juga tidak akan mundur, ucapnya dalam pernyataan singkat kepada para pendukungnya. Pernyataan ini disambut dengan sorakan semangat, tetapi bagi pihak lawan, ini adalah isyarat bahwa konflik belum akan berakhir. Di sisi pemuda Pancasila, strategi juga terus dirancang.
Pimpinan mereka berusaha mempertahankan posisi sambil mengerahkan massa tambahan ke lokasi. Mereka merasa bahwa mundur bukanlah pilihan, terutama setelah kehadiran Hercules dianggap sebagai ancaman langsung terhadap eksistensi mereka. Situasi ini membuat polisi semakin waspada, mengingat potensi eskalasi yang bisa terjadi kapan saja. Sementara itu, pemerintah daerah mulai memobilisasi tokoh-tokoh netral untuk memediasi kedua belah pihak. Nama-nama besar dalam dunia ormas dan politik dilibatkan untuk berbicara dengan Hercules maupun pimpinan pemuda Pancasila. Namun, sejauh ini, upaya mediasi belum membuahkan hasil. Kedua pihak tetap kukuh pada posisi masing-masing, dengan ego besar yang menjadi tembok penghalang utama. Bagi warga, situasi ini seperti menunggu bom waktu. Beberapa lokasi usaha yang sebelumnya masih beroperasi kini memilih tutup total. Jalan-jalan utama di sekitar lokasi bentrokan mulai sepi, hanya diisi oleh kendaraan polisi dan ambulans yang bersiaga. Kami tidak tahu kapan bisa kembali berjualan. Ini seperti mimpi buruk, keluh seorang pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di sekitar lokasi. Meski begitu, ada secercah harapan yang mulai muncul. Beberapa anggota muda dari kedua belah pihak mulai menyuarakan perlunya penyelesaian damai. Mereka menilai bahwa bentrokan ini tidak akan menghasilkan apa-apa selain kerugian. Kami lelah berkonflik. Kami ingin damai, tapi keputusan ada di tangan pimpinan, kata salah seorang anggota GRIB Jaya dengan nada lirih. Hercules sendiri mulai menunjukkan sikap yang lebih tenang. Dalam pertemuan tertutup dengan para tokoh masyarakat, ia menyampaikan bahwa dirinya tidak menginginkan konflik ini terus berlangsung. Kami hanya ingin dihormati. Jika mereka mau duduk bersama dengan itikat baik, kami akan mempertimbangkan perdamaian, ujarnya. Meski terkesan bijak, pernyataan ini masih menyisakan ketidakpastian. Jakarta kini berada dalam suasana tegang yang menggantung. Warga, aparat, dan bahkan kedua belah pihak yang bertikai tahu bahwa satu keputusan saja bisa mengubah arah situasi ini. Apakah ini akan menjadi langkah awal menuju perdamaian, atau justru memicu konflik yang lebih besar? Semua menunggu langkah selanjutnya dari Hercules dan para pemimpin lainnya. Di tengah ketidakpastian, harapan dan kecemasan saling beradu, membentuk gambaran yang suram bagi kota yang tidak pernah tidur ini. Pagi datang dengan lambat di Jakarta yang masih dibalut ketegangan. Lokasi bentrokan antara pemuda Pancasila dan GRIB Jaya, yang semalam diwarnai sorotan lampu polisi dan kerumunan massa, kini tampak lengang tetapi tetap mencekam. Kedua kelompok masih berjaga, hanya berjarak beberapa meter, dengan anggota mereka bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun, di tengah bayang-bayang konflik, satu pertanyaan terus menggantung, akankah ini berakhir damai atau justru meledak menjadi tragedi yang lebih besar? Hercules Rosario Marsal, yang semalam menjadi pusat perhatian, tampak masih memegang kendali penuh atas GRIB Jaya. Ia mengadakan pertemuan lanjutan dengan para petingginya di sebuah lokasi yang dirahasiakan. Sumber dari dalam menyebutkan bahwa Hercules menegaskan kembali posisinya. Kita tidak boleh terlihat lemah, tetapi kita juga tidak boleh ceroboh, katanya dengan nada dingin, seperti yang diungkapkan salah satu anggota yang hadir. Pernyataannya ini dianggap sebagai sinyal bahwa GRIB Jaya masih bersiap untuk mempertahankan posisi mereka. Namun, di sisi lain, ada pergerakan yang tak terduga. Hercules memutuskan untuk mengirimkan utusan kepada pemuda Pancasila. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Hercules dikenal sebagai sosok yang jarang mengambil pendekatan kompromi. Utusan tersebut membawa pesan yang mengisyaratkan kemungkinan dialog lebih lanjut, meskipun dengan syarat bahwa kedua belah pihak harus menunjukkan itikat baik. Pemuda Pancasila merespons dengan hati-hati. Mereka mengadakan diskusi intens di markas mereka untuk merumuskan langkah berikutnya. Kami tidak akan tunduk pada tekanan, tetapi kami juga tidak menginginkan kehancuran, ujar salah satu pimpinan mereka dalam pertemuan tertutup. Suasana di pihak pemuda Pancasila penuh dengan perdebatan, apakah mereka harus merespons pesan Hercules dengan mediasi atau tetap mempertahankan kekuatan di lapangan. Sementara itu, kepolisian semakin meningkatkan pengamanan. Jumlah personel ditambah, dan beberapa kendaraan taktis mulai dikerahkan ke lokasi untuk berjaga-jaga. Kami tidak akan membiarkan bentrokan ini meluas. Semua pihak harus menahan diri, ujar seorang pejabat kepolisian dalam konferensi pers pagi hari. Namun, pernyataan ini tidak cukup untuk meredakan ketakutan warga. Banyak yang masih memilih mengungsi, takut akan pecahnya konflik yang lebih besar. Di tengah ketegangan, media sosial terus dipenuhi dengan spekulasi dan opini publik.
Beberapa pihak memuji langkah Hercules yang mencoba membuka pintu dialog, sementara lainnya menganggap ini hanya strategi untuk mengulur waktu. Pendukung masing-masing kelompok tetap saling menyerang secara verbal, membuat situasi semakin tidak menentu. Damai itu lemah, tulis salah satu komentar provokatif yang menjadi viral. Tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini bersikap netral mulai mendesak pemerintah untuk segera mengambil alih mediasi secara langsung. Beberapa bahkan mengusulkan agar presiden turun tangan untuk memastikan konflik ini tidak berlanjut. Ini bukan lagi tentang GRIB Jaya atau Pemuda Pancasila, tetapi tentang keamanan nasional. Jika dibiarkan, dampaknya akan sangat besar, ujar seorang pengamat politik dalam wawancara televisi. Ketegangan terus memuncak ketika desas-desus muncul bahwa Hercules akan menggelar konferensi pers. Publik menunggu dengan cemas, ingin tahu langkah apa yang akan diambil sang pemimpin legendaris ini. Apakah ia akan mengumumkan perang terbuka, atau justru menyerukan perdamaian? Menjadi pertanyaan yang membayangi benak semua orang. Namun, konferensi itu tak kunjung dimulai, menambah misteri dan kecemasan. Pada akhirnya, Jakarta kembali terjebak dalam keheningan yang penuh ancaman. Langkah Hercules yang setengah menuju dialog dan setengah tetap bertahan di posisi keras membuat semua pihak bingung dan waspada. Kedua ormas, meskipun masih berjaga di lokasi bentrokan, tampak mulai menahan diri, tetapi ketegangan tetap terasa. Hari itu berakhir dengan tanpa jawaban pasti. Harapan akan perdamaian semakin kabur, sementara ancaman konflik besar masih menggantung di udara. Kota Jakarta, dengan segala dinamika sosial dan politiknya, kini berada di ujung tanduk. Semua pihak hanya bisa menunggu, apakah Hercules akan membawa arah baru menuju perdamaian, atau justru menciptakan babak baru dalam konflik yang sudah memanas ini. Terima kasih telah menyaksikan laporan kami tentang situasi yang tengah memanas antara Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya. Konflik ini bukan hanya tentang bentrokan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kepemimpinan, ego, dan rasa hormat diuji di tengah ketegangan yang membara. Kita semua tentu berharap konflik ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin, tanpa harus ada korban lebih lanjut. Karena pada akhirnya, yang menjadi korban terbesar adalah masyarakat kita sendiri. Mari kita bersama-sama mendoakan agar langkah-langkah yang diambil oleh para pemimpin, khususnya sosok sentral seperti Hercules, dapat membawa perdamaian, bukan kehancuran. Kami akan terus mengawal dan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan konflik ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari kami. Tetap waspada, tetap bijak, dan jadilah bagian dari solusi, bukan provokasi. Sampai jumpa di laporan berikutnya.